Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan kami dalam ibadah pelayanan kategorial GPIB Jemaat Immanuel Balikpapan. Dan ibadah saat ini saya Diaken Meli Maringka bersama rekan multimedia Saudara Arnold Dondokambe yang akan melayani Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Baiklah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah, Bapa di sorga, inilah kami umat-Mu beserta hamba-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Berkati segala tutur kata hamba-Mu dan hati pikiran kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu saat ini. Diamkan segala suara-suara yang tidak berkenan, dan biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini terambil dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan 6 yang menyatakan demikian. Roh Allah dan roh antikristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Allah dan antikristus adalah perikop kita pada malam hari ini. Jemaat kekasih Tuhan Yesus, setiap manusia pada dasarnya mempunyai kesadaran religius, yakni kesadaran bahwa ada suatu kodrat ilahi di atas realitas dunia ini. Dalam keterbatasan diri, manusia mencoba mencari jalan keluar dari berbagai masalah dengan berpaling kepada sesuatu yang dianggap tak terbatas. Di dalam kekristenan, kita percaya bahwa Tuhan menciptakan manusia sedemikian rupa sehingga ada kesadaran religius dalam dirinya sendiri, yaitu suatu kesadaran akan adanya kodrat ilahi. Di atas manusia dengan nama-nama sebagaimana disaksikan kitab suci.
Jemaat kekasih Tuhan Yesus, kita mengenal Allah yang disembah adalah Sang Pencipta, Pemelihara yang sejati, yang menyatakan diri dalam ciptaannya. Tetapi juga secara khusus nampak dalam diri manusia, Yesus yang dikenal sebagai Mesias, Sang Juru Selamat dunia. Berbicara tentang Allah sebagai penyelamat, tidak dapat dipisahkan diri dari pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Juga tak dapat dipisahkan dan dari berbicara tentang roh, yaitu roh Allah yang nyata di dalam Tuhan Yesus. Siapakah Yesus Kristus menurut surat 1 Yohanes? Ada persoalan apakah sehingga Rasul Yohanes memberikan nasihat yang memperlihatkan adanya perbandingan antara roh Allah dan antikristus? Sudahkah saudara dengan sungguh membuka hati untuk dituntun oleh roh Allah, sehingga pancaran kasih-Nya berbuah nyata dalam sikap dan tindakan saudara? Bentuk-bentuk perilaku yang bagaimana yang menunjukkan bahwa saudara masih terikat kuasa yang jahat sehingga dapat dikategorikan sebagai antikristus? Jemaat kekasih Tuhan Yesus, surat 1 Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes, murid yang biasa disebut saudaranya sebagai yang dikasihi oleh Yesus. Dia adalah saudaranya Yakobus, anak dari Zebedeus. Ia melayani jemaat Tuhan di Efesus dan sekitar tahun 92 Masehi ia menulis surat ini kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil dengan tujuan agar jemaat mengetahui tentang guru-guru palsu dari aliran Gnostik yang sedang memperdaya iman mereka tentang hakikat Yesus Kristus. Guru-guru palsu itu awalnya adalah warga jemaat sendiri yang kemudian menarik diri dari jemaat dan mengklaim diri sebagai nabi. Seperti yang telah kita baca bersama di pasalnya yang keempat ayat 1. Walaupun mereka sudah meninggalkan persekutuan, namun mereka tetap menyebarkan ajaran mereka dan mencoba membujuk jemaat untuk beralih dari iman yang sejati. Khusus untuk bacaan kita saat ini, Yohanes mau menyampaikan tentang penolakannya terhadap ajaran palsu, bahwa Yesus tidak datang ke bumi dalam bentuk manusia. Oleh karena itu, Yohanes mengingatkan agar setiap orang harus menguji setiap roh, mengingat ada banyak nabi-nabi palsu. Semua guru, penulis, pengkhotbah haruslah diuji kebenaran penyampaian beritanya. Apakah berasal dari Allah atau bukan? Mengingat pengajaran nabi-nabi palsu bahwa Yesus Kristus tidak datang sebagai manusia, maka penulis mau menegaskan hati-hatilah terhadap pengajar-pengajar seperti itu, sebab mereka sudah jelas adalah antikristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang beriman diingatkan bahwa roh yang ada dalam diri mereka lebih besar
yaitu Roh Kudus. Sebab tubuh mereka sendiri adalah bait roh. Orang yang hidup di dalam roh yang berasal dari Allah akan dapat mengatasi segala kejahatan dunia, termasuk pekerjaan setan, godaan, atau pencobaannya. Dengan kekuatan itu, berbagai kesusahan, aniaya, dan ajaran palsu apapun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Dengan demikian umat Tuhan diarahkan untuk percaya pada Roh Allah yang nampak dalam Kristus, tetapi juga mengakui kemanusiaan Yesus. Maka dengan tegas Yohanes menyatakan bahwa setiap roh yang tidak mengakui Yesus tidak berasal dari Allah. Orang yang mengakui kemanusiaan Kristus akan hidup di dalam cintanya dan mewujudkan cinta kasih Allah itu di dalam perbuatan nyata, yaitu hidup di dalam kasih. Perbuatan seseorang akan mencerminkan apakah dia hidup menurut Roh Allah atau roh duniawi. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus mencirikan perbuatan mereka yang hidup menurut keinginan daging dan hidup menurut keinginan roh. Keinginan daging berbuah dalam perseteruan dengan Allah. Hatinya jauh dari persekutuan dengan Allah. Orang yang dipimpin oleh Roh Allah akan memiliki kepastian iman yang membuatnya berani menghadapi apapun masalah dalam hidup ini dengan bersedia dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Dan Yesus Kristus itu adalah firman yang hidup, sehingga orang yang mengaku Dia sebagai Tuhan yang telah menjadi manusia demi untuk keselamatan dunia akan berkenaan dengan Allah. Sikap orang yang mengakui Yesus sebagai anak Allah yang memiliki hakikat ilahi dan hakikat insani adalah sikap rendah diri, rendah hati, dan selalu menjalin komunikasi yang akrab dengannya atau dengan Allah Bapa di sorga. Kebutuhan akan keintiman hubungan itu membawa seseorang untuk memiliki isi atau makna dalam perjalanan hidup yang Tuhan telah karuniakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada yang menarik dari seekor unta. Pada waktu pagi, ia akan membungkuk di hadapan tuannya, agar tuannya dapat meletakkan beban yang harus dibawanya. Seharian ia membawa beban ini kemanapun tuannya pergi. Pada malam harinya, ia juga akan membungkuk di hadapan tuannya, meminta untuk melepaskan bebannya agar ia dapat beristirahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sikap unta ini adalah sikap menyerahkan sepenuhnya hidupnya dalam hormat dan kerendahan hati kepada tuannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita yang dipimpin oleh Roh Allah akan merendahkan diri kita untuk menerima anugerah kasih Allah dan sanggup menghadapi ujian, godaan, cobaan, termasuk ketika orang lain menghujat atau mengujar
kebencian akan apa yang kita percayai. Banyak kesaksian yang kita saksikan dalam medsos, contoh rekaman dalam YouTube, yang mengklaim dirinya sebagai hamba Tuhan semasa menjadi orang Kristen. Dan kemudian beralih kepercayaan, lalu mengumbar kebencian terhadap orang Kristen. Apakah kebenciannya itu membuat kita semakin marah atau mendoakannya? Banyak kita temukan sikap-sikap seperti itu. Ini adalah salah satu contoh sikap-sikap antikristus masa kini. Milenial. Gampang tersebar dan gampang dicari. Namun apapun tantangan terkini yang mungkin membuat keyakinan kita menjadi kendor, ingatlah, tubuh kita adalah bait roh. Roh Allah berdiam di hati kita. Ia memberikan kepada kita kepercayaan dan keyakinan untuk berani menghadapi apapun. Oleh karena itu, jangan mau diombang-ambingkan oleh hawa nafsu duniawi. Melainkan berserah pada tuntunan Roh Allah yang menyelamatkan kehidupan kita. Gunakanlah anugerah kekuatan yang dari Allah di dalam Kristus untuk mengatasi tantangan pengajar-pengajar palsu dengan bersedia dituntun oleh roh kebenaran. Sehingga di masa yang serba sulit ini kita tetap berjaya dalam bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang benar-benar 100% Allah dari 100% manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Dia akan menyanggupkan kita untuk mengatasi setiap problema permasalahan kehidupan kita, termasuk juga problema perpecahan, baik di lingkup keluarga maupun dengan persekutuan umat. Penuhlah pengendalian diri yang berpusat pada Kristus, maka pancaran kekuatan ilahi akan memerintah dalam hidup kita dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ingatlah bahwa roh Allah lebih besar daripada roh dunia yang ada di dalam diri kita. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat kita. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa di sorga, berkati kami supaya kami anak-anak-Mu mampu mempertahankan iman harap kasih kami kepadamu. Sebab kami yakin dan percaya roh yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Dalam rangkaian doa syafaat ini ya Tuhan, kami mendoakan bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan berkati, lindungi agar terhindar dari segala mara bahaya, bencana alam,
tanah longsor, banjir, gempa bumi, wabah penyakit yang saat ini terjadi di mana-mana, bahkan di seluruh dunia, yaitu COVID-19 virus corona. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersatu hati memohon kepadamu, jauhkanlah dan lindungilah kami umat-Mu dari wabah penyakit ini. Berkati para medis dan pihak yang terkait, Satgas COVID-19, terlebih khusus yang ada di kota Balikpapan. Tuhan lindungi mereka, berkati pemerintah kami, supaya mereka juga dapat memimpin kota kami dengan aman, tertib, dan damai. Berkati para pemimpin kami dari pusat sampai dengan daerah. Berkati mereka, beri akal budi bijaksana, kejujuran, hikmat pengetahuan yang baik, hingga mereka dapat menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dalam mengemban tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Berkati keenam unsur Pelkat, para pengurus PKP, PKB, GP, PT, PA dan PKLU, komisi-komisi gereja, multimedia, karyawan kantor, PHMJ, KMJ, beserta rekan-rekan presbiter, GPIB, Jemaat Immanuel Balikpapan. Berkati kami semua Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan dalam menjalankan tugas kami masing-masing, dalam tugas pekerjaan dan pelayanan kami selama pandemi. Ya Allah Bapa di sorga, berkati juga jemaat yang saat ini merasakan sukacita dalam ketambahan usia. Baik dalam ketambahan usia perkawinan maupun pribadi. Terlebih khusus kepada keluarga Ratu Randang Sorongan yang pada saat ini mereka merasakan sukacita dalam hari ulang tahun perkawinan yang ke-36 tahun. Tuhan berkati kehidupan mereka bersama anak beserta cucu. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, akal budi bijaksana, dan berkat kasih karunia Tuhan selalu melimpah bagi keluarga besar Ratu Randang Sorongan. Allah Bapa di sorga, kami juga mau mendoakan jemaat yang sedang sakit ataupun dalam masa pemulihan, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Engkau kuatkan, mampukan, dan pulihkan mereka melalui makanan dan minuman dan obat-obatan yang mereka pakai, sehingga apa yang mereka rasakan saat ini Tuhan, mereka boleh mendapatkan sukacita, kesembuhan ilahi yang berasal daripada-Mu. Kami mau mendoakan juga keluarga yang mengalami kedukaan Tuhan, terlebih khusus kedukaan yang dialami keluarga Rompas Wage atas meninggalnya Bapak Beni Rompas pada hari Minggu. Berikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan bagi keluarga. Terlebih khusus kami doakan bagi Opa Rompas. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau menjaga dan melindungi Opa Rompas dalam kehidupannya hari lepas hari. Dan kehidupan keluarga yang berduka, keluarga besar Rompas Wage, kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan keluarga ini. Berkati juga jemaat-Mu yang dalam pergumulan, baik dalam pekerjaan, pendidikan, perekonomian, dan dalam pergumulan kehidupan rumah tangga. Tuhan tilik mereka satu persatu, dengarkanlah doa mereka, supaya dalam kehidupan mereka selalu mengalami sukacita dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah rangkaian doa syafaat kami yang kami naikkan dan sempurnakan hanya dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.